Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita udah menyelesaikan yang comparison operators dan juga logical operators ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai conditional operators dan juga type operators. Dan nanti untuk conditional operators akan langsung berlanjut sesuai namanya jadi conditional. Jadi kita masuk ke conditions gitu. Tapi sebelumnya kita akan nambahkan dulu untuk yang type operators. Sebenarnya kalau untuk type operators tuh ya seperti teman-teman tahu kita udah pakai namanya type of gitu. Jadi type of itu adalah sebuah bisa bilang sebuah fungsi. Jadi fungsi ini bisa kita pakai buat mengetahui tipe data dari variabel yang kita punya gitu. Jadi misalkan di sini console log dia true ya. Jadi di sini kita udah tahu nih kalau di sini dia true tuh kan. Nah, di sini dia true. Kalau misal banding ini kita masukin ke dalam type of, jadi kita print type of, jadi print tipe data dari si banding ini kita save, dia muncul boolean gitu. Kemudian ya jadi type of ini digunakan untuk mengetahui tipe data dari variabel yang kita buat gitu. Jadi untuk tipe data itu aja gitu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya conditional operators. Nah, untuk conditional operators ini kita akan bersambung atau berlanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang conditions ataupun percabangan gitu. Jadi di sini materi yang kita akan pelajari itu ada if, else if dan tanda tanya titik dua. Ini tuh sebutannya ternary operators atau yang di sini disebut dengan conditional operators. Jadi kita ada percabangan. Jadi percabangannya itu adalah if, else if. Kemudian kita bisa pakai tanda tanya titik dua, yang mana itu disebut dengan conditional operators gitu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai conditions. Jadi teman-teman bisa buat ya file JS di dalam folder kayak gini bisa. Jadi teman-teman bisa ikuti gitu. Kemudian jangan lupa untuk bagian indeksnya di sini kita ubah yang tadi operator berarti jadi conditions.js. Save. Kalau udah kita bisa kembali ke conditions.js. Oke, di sini kita nggak butuh. Nah, kita butuh ininya. Oke, jadi ada if, else. Jadi yang utama itu ada itu if, else if, dan kemudian yang tambahnya itu ada ternary sebutannya. Tapi kita akan mulai dulu dari if, else if gitu. Jadi sederhananya untuk percabangan itu adalah eh percabangan itu adalah salah satu urutan dari struktur pemrograman yang mana nantinya program itu diberikan kondisi jika apa maka apa yang dilakukan, kemudian jika apa maka apa yang dilakukan. Jadi sederhananya gitu. Jadi misal di sini oke kita langsung mulai aja ya. Untuk penulisan if statement, jadi bisa disebut if else ini conditions itu if statement gitu. Jadi misalkan di sini oke. Jadi penulisannya gini, if. Nah, di sini di bawah sebenarnya ada nih if statement, ada if else statement kalau misal teman-teman ada. Tapi teman-teman bisa enter. Nah, di sini muncul nih. Atau teman-teman juga bisa tulis sendiri ya. If kurung tutup, nah kemudian gini. Jadi pada dasarnya gini, condition gitu. Ini kayak tadi ya. Nah, jadi di sini teman-teman perhatiin strukturnya. Jadi pertama itu untuk nulis pengkondisian atau percabangan tuh if, kemudian di sini kondisinya, kemudian di sini yang di dalam sini adalah apa yang terjadi jika kondisi di sini itu terpenuhi gitu. Nah, atau kondisi di sini itu nilainya true. Nah, di sini adalah posisi di mana kita menggunakan true dan false atau boolean yang udah kita pelajari di video-video sebelumnya gitu. Jadi nanti kita akan membuat yang ada di sini itu menjadi boolean antara true atau false gitu. Gitu. Jadi langsung aja misalkan if nih ya. Kita pelajari if dulu. If conditions. Jadi di sini isinya itu dia pastikan isinya itu antara jawaban true atau false gitu. Jadi misalkan kita buat variabel nih. Jika selesai sama dengan true gitu misal. Nah, di sini kondisinya misal selesai gitu. Kemudian misal
console log sudah selesai. Ini. Kemudian kita pergi ke sini. Nah, ini kita save. Nah, dia akan muncul sudah selesai gitu. Jadi selesai di sini variabel kan dia nilainya true. Nah, kemudian di sini ada percabangan. Jika selesai, sebenarnya gampang aja sih karena dia JavaScript itu bahasa yang high level. Jadi teman-teman sendiri mungkin paham gitu. Jadi di sini tuh maksudnya gimana? If itu jika. Jadi kayak jika benar, maka apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan itu dimasukin di dalam kurung kurawal ini, di dalam kurung kurawal ini. Nah, kalau misal selesai ini kita ganti false, kemudian misal gini ya, console log ini akhir kodenya gitu, kita save. Nah, kalau misal ini false, teman-teman lihat. Jadi dia pertama baca ini. Jadi kita mendeklarasi inisiasi plus melakukan assignment variabel selesai. Kemudian di line ketiga, kita ada pengkondisian nih, ada if statement. Jadi di sini jika, nah di sini kan variabel selesai nih. Nah, selesai itu isinya false. Jika selesai, maka lakukan ini. Tapi isinya di sini tuh dia false, bukan true. Maka apa yang ada di dalam apa yang di dalam sini itu dia tidak akan dijalankan gitu perintahnya. Jadi setelah di sini, oh dia false. Yaudah dia keluar dari sini, dia keluar ke sini, lanjut ke bawah. Maka yang di print selanjutnya adalah ini. Ini akhir kodenya gitu. Nah, kalau misal kayak yang tadi ini true, berarti apa yang terjadi teman-teman? Mungkin teman-teman bisa pause dulu sebentar, tebak kemudian di play lagi. Oke, jadi di sini hasilnya adalah kita console log dua-duanya. Karena setelah kita mendeklarasi inisiasi dan assign variabel ini, di sini nilainya adalah true sesuai yang ada di sini, sesuai di variabelnya. Maka if true, jadi isinya benar ya. Karena isinya true atau benar, maka apa yang ada di dalam sini akan dijalankan dulu. Jadi dia akan masuk ke dalam sini, kemudian dijalanin dulu semua yang ada di sini. Misal di sini ada console log lagi, atau misal ada variabel baru atau lain sebagainya, itu akan dijalankan dulu, baru dia akan ke bawah gitu. Jadi sederhananya untuk if statement itu gitu ya. Nah, di sini ini itu untuk if statement. Kemudian selanjutnya ada yang namanya uh, else gitu. Else itu sederhananya kondisi kalau misal gini, if kan jika selesai maka apa. Nah, berarti kalau jika tidak selesai maka apa. Jadi jawaban lainnya gitu. Kalau misal selesai kerjaan ini, kalau nggak selesai bisa diisi di sini gitu. Jadi kalau misal selesai sudah selesai. Else kalau belum selesai .log sudah selesai. Nah, gini. Jadi di sini teman-teman perhatiin, oh ini berarti belum deh, belum selesai gitu. Nah, di sini teman-teman lihat, jadi dia true. Dia akan membaca if di sini selesai. Dia akan membaca karena true dia masuk ke dalam sini benar, maka apa yang ada di dalam sini dibaca. Nah, karena if statement ini nilainya benar atau true, maka yang ini itu tidak dijalankan. Apa yang ada di dalam sini itu tidak dijalankan. Jadi setelah console log ini selesai, maka dia langsung loncat ke sini gitu. Nih, kalau teman-teman lihat atau teman-teman udah coba ya. Nah, dia hasilnya sama kayak yang sebelumnya. Kalau sama kayak yang ini nggak ada gitu kan. Jadi setelah ini true, ini masuk ke sini dan dia nilainya benar. Kemudian di sini dia sudah selesai di console log. Nah, di sini muncul. Kemudian yang di sini dia dilewati, di skip. Kemudian di bawah, yang bawah ini dijalankan. Nah, kalau misal ini teman-teman ganti ke false, teman-teman save. Nah, dia berubah tuh. Misal ini yang false ya. If selesai, nah nilai selesai di sini tuh dia false nilainya atau salah gitu, maka yang di sini kan nggak dijalanin tuh. Nah, tapi di sini ada else nih. Berarti kalau bisa bilang kalau nggak ini berarti ini gitu. Jadi berarti yang ini yang dijalankan. Makanya di sini console log belum selesai dijalankan, yang ini enggak. Ini enggak dijalankan, ini dijalankan, ini hasilnya. Kemudian yang paling bawah dijalankan lagi gitu. Jadi bisa dibilang
else itu digunakan untuk kondisi terakhir. Jadi kalau kalau ini selesai, jalan ini. Kalau enggak, ya berarti apa gitu. Perintah lain gitu. Jadi untuk else ini bisa dibilang itulah kenapa disebut dengan percabangan gitu. Dia eh, apa yang komputer lakukan itu dia bercabang gitu. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya else if. Nah, untuk else if itu adalah sama dengan else if, tapi kalau else if itu jadi selainnya, tapi jika gitu. Jadi biasanya peletakannya adalah gini. Jadi else if, tapi kemudian kita masukkan ada kondisi lagi di dalamnya gitu. Jadi misal gini, misal variabel ini nilainya adalah satu gitu. Nah, di sini kita akan membuat si misal ini angka gitu ya. Nah, oke, sebelumnya mungkin coba teman-teman buat apa namanya? Pengkondisian atau percabangan dari else, if dan else. Kemudian jadi kalau if angkanya itu satu, maka di sini teman-teman coba konsol log ini angka satu. Kemudian else-nya ini bukan angka satu gitu. Terus kemudian di bawah akhirnya cobain. Jadi teman-teman coba pause dulu videonya. Teman-teman coba dulu gimana cara buat pencabangan yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kalau udah berhasil ataupun nggak berhasil, nanti kemudian teman-teman bisa play lagi videonya. Kemudian kita eh, kita kerjakan bareng-bareng gitu. Oke, kalau udah di sini angka satu ya. Nah, di sini kan kalau tadi itu nilainya langsung true atau false gitu kan. Nah, kalau misal di sini biar di dalam sini true atau false, tapi di sini kita butuh variabel angka satu di sini, apa? Variabel di sini itu angka dan kita pingin jika nilai di sini adalah satu. Nah, berarti kita akan menggunakan materi yang ini, logical operators. Ya, logical operators dan juga comparison atau pembandingan karena hasil dari comparison itu kan true, false, dan juga logical operator tuh hasilnya true dan false gitu. Jadi kita bisa pakai comparison operator di sini untuk pembandingan di if statement ini gitu. Jadi di sini jatuhnya adalah angka sama dengan satu. Nah, jadi kalau angkanya itu satu, berarti kita print ini angka satu gitu. Kalau bukan, ya kita ganti aja di sini jadinya ini bukan angka satu gitu. Kemudian di sini teman-teman cek ya. Di sini save. Nah, ini angka satu karena ini angka satu gitu. Kalau misalnya ini ganti angka 2, ya ini bukan angka satu gitu. Oke, jadi teman-teman udah paham ya kondisi itu maksudnya gimana yang ada di dalam pencabangan if di sini gitu. Jadi apapun bentuknya pokoknya di dalam sini tuh dia nilainya true atau false gitu. Atau misal gini deh, tambahin satu lagi kita materi mengenai eh, ini logical operators. Jadi di sini kita pakai dan juga atau gitu. Jadi kalau di sini kita pakai gini nih, angka eh, atau angka sama dengan 2. Nah, ini kan teman-teman coba deh, ini teman-teman pause, coba tebak ini berapa nilainya. Maksudnya yang muncul tuh yang angka satu atau ini bukan angka satu. Oke, jawabannya adalah yang ini ya, yang ini angka satu karena di sini kita pakai logical operator atau. Jadi di sini kita punya angka 2. Tapi di sini angka satu berarti salah. Dia nilainya false. Tapi di sini angka 2 sama dengan 2 benar. Berarti false dan true. Di sininya atau berarti kan pilih salah satu tuh karena atau berarti pilih salah satu dong. Nah, berarti true nilainya otomatis karena true yang dijalankan adalah ini. Jadi sini kalau teman-teman lihat ya, boom, dia ini angka satu gitu. Jadi untuk pakai yang atau misal kita angka lebih daripada satu, kemudian di sini dan gitu. Nah, di sini angka lebih daripada satu, bener nggak? Di sini bener karena angka itu 2 dan 2 lebih dari satu gitu. Dan juga di sini pakai dan angka sama dengan 2. Nah, ini angkanya 2 nih. Dan sini sama dengan 2. Otomatis kalau kita jalankan,
dia masih muncul ini angka 1. Tapi kalau di sini kita ganti 1, nah dia masuk ke ini bukan angka 1. Karena di sininya dia lebih daripada 1, benar. Tapi di sininya angkanya itu 2, yang mana dia apakah angka sama dengan 1? Salah gitu. Jadi di sini true, di sini false, tapi di sini itu dan. Otomatis kalau dan itu salah satunya salah, berarti salah jadinya. Karena di segini itu dia jadinya false, maka yang ini nggak dijalankan. Yang dijalankan adalah yang di dalam else-nya gitu. Jadi itu contoh untuk menggunakan logical operators dan juga comparison gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah else if gitu. Kita ada else if ya. Else if itu bisa dibilang tambahan gitu. Jadi gini, kita ada else if gitu. Nah, bisa dibilang gini deh, kayak apakah ini? Oh, kalau enggak, apakah ini? Oh, enggak, ya udah berarti yang ini. Gitu. Mungkin untuk bahasa sederhananya gitu ya. Jadi ini itu untuk pencabangan apabila ada kondisi lagi gitu. Jadi misalkan di sini angka eh oke, misalkan gini aja deh. Angka sama dengan 1. Ini angka 1 atau else is sama dengan angka 2. Nah, di sini console log ini angka 2 gitu. Nah, di sini angka 1 maupun 2. Nah, jadi gini untuk fungsi penggunaan dari else if gitu. Teman-teman mungkin di sini juga udah memprediksi gitu ya maksudnya itu gimana. Jadi kalau misal kayak gini, dia hasil yang muncul adalah yang mana? Yang ini. Karena pada saat dia masuk ke if yang di sini, apakah angka itu 1? Bukan. Dia berarti skip yang ini. Kemudian dia masuk ke else if di sini. Kemudian ditanya, angka itu 2 atau bukan? Oh iya, angkanya itu 2. Berarti dia akan jalanin yang ini. Kemudian yang ini diabaikan gitu. Jadi kita save. Nah, ini angka 2 gitu. Kalau misal ini angkanya 1, nah dia juga munculnya ini angka 1. Jadi, oh angka di sini tuh 1. Dia jalankan. Ya udah, berarti kode else if dan juga else itu tidak akan dijalankan gitu. Dia akan langsung ke bagian bawah gitu. Jadi itu dari pengkondisian atau percabangan gitu. Nah, ini teman-teman bisa buat kayak gini. Jadi kayak misal angka 1 berarti ini angka 1 atau teman-teman bisa buat kayak hari gitu. Misalkan hari Senin sampai Minggu. Hari Senin itu angka 1, hari Minggu itu angka berarti angka 7 gitu. Kemudian pakai if kayak gini angka 1 berarti hari Senin, hari Selasa, Rabu dan seterusnya gitu. Nah, di sini saya mau nunjukin satu hal ya. Jadi aku pingin gabungin antara materi ini dan juga materi tentang interaksi gitu. Jadi teman-teman tahu ada yang namanya prompt ya. Jadi di sini untuk variabel angka, oh sorry, angka, di sini saya masukkan dengan prompt gitu. Terus masukkan angka. Nah, gini teman-teman, salah satu pengaplikasiannya gitu. Jadi angka ini kan dapatnya dari mana gitu? Kan biasanya user tuh. Nah, di sini kita akan biarkan user milih gitu. Misalkan di sini angka prompt masukkan angka. Di sini kita save. Nah, dia akan muncul nih masukkan angka. Di sini kita lihat di sini ya. Di sini kosong nih. Kemudian di sini misalnya saya masukkan angka 1. Kemudian oke. Okay. Nah, kita lihat di sini dia muncul ini bukan angka 1 maupun 2. Oke, di sini karena bukan angka 1 maupun 2, variabel angka prompt masukkan angka. Oke, sebentar di sini coba dulu ya. Cek dulu console log type of angka. Nah, di sini misalkan masukkan angka 1, di sini dia munculnya string. Oh, oke. Jadi di sini itu prompt ini dia itu returnnya string gitu. Jadi supaya dia returnnya angka, karena di sini teman-teman tahu kalau sama dengannya ada 3, itu berarti dia akan membandingkan nilainya dan juga tipe datanya. Karena di sini itu numbers dan di sini string berarti nggak bisa.
Jadi teman-teman harus buat si isi dari prompt ini itu uh, string gitu. Nah, di sini teman-teman bisa pakai number, kurung tutup, kemudian prompt. Di sini teman-teman masukkan angka gitu. Jadi number di sini tuh gunanya untuk merubah yang tadinya string jadi number gitu. Di sini kita save. Nah, di sini udah refresh ya. Kita masukin angka di sini 1. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini dia muncul jadi ini angka 1 gitu. Atau misal teman-teman pengen coba cek console log types operator. Nah, di sini angka save. Kemudian di sini masukin angka 2. Nah, di sini dia number. Jadi kita bisa bandingkan di sini gitu. Jadi itu jadi teman-teman bisa variasiin ya dengan tadi kayak misal teman-teman pakai prompt itu untuk apa namanya? Untuk variasi supaya user yang inputin kemudian dari inputan user teman-teman bandingin. Kalau misal yang user inputin tuh angkanya 1, oh berarti print ini atau console log ini, atau kalau misal user masukin angka 2 berarti yang ini, atau misal user masukinnya bukan angka 1 atau 2 atau misal tulisan atau apa yang lain, teman-teman print yang ini atau console log yang ini gitu. Atau misal teman-teman juga bisa ini itu diganti kayak alert gitu. Alertnya ini angka 1 gitu misal. Save. Nah, di sini misal kamu masukin angka 1, nah dia akan muncul ini angka 1. Oke, gitu. Nah, teman-teman juga bisa lakuin tuh kayak gitu. Gitu. Jadi, teman-teman bisa gabung-gabungin ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah tanda tanya titik dua. Nah, tanda tanya titik dua itu apa? Itu adalah namanya conditional operator atau sebutannya ternary gitu. Jadi untuk ternary itu pada dasarnya kalau misal teman-teman ingin membuat dalam satu baris dan langsung return hasilnya, gitu misal variabel angka 1 sama dengan uh, no gini. Misal teman-teman di sini kan udah ada angka ya. Oke, coba sebentar. Ini kita kembali dulu. Jadikan, nah, oke, kita akan pakai angka yang ada di sini lagi. Jadi inputan dari user. Jadi angka sama dengan misal 1, kemudian tanda tanya. Kemudian teman-teman jangan pakai konsol, misal pakai alert ya. Alert ini angka 1. Kalau bukan, alert ini bukan angka 1 gitu. Kayak mungkin dari sini teman-teman bisa memahami ya, lagi-lagi karena JavaScript itu high level programming language, jadi mudah untuk manusia untuk memahami maksud dari kodenya gitu. Jadi di sini angka itu angka 1 tanda tanya. Jadi apakah variabel angka ini adalah 1 nilainya? Tanda tanya. Kalau iya, berarti dia akan melakukan perintah yang di sini. Nah, kalau bukan, dia akan jalanin perintah yang di sini. Gitu. Ini kita coba ya, save. Misal kita masukin angka 1. Nah, ini angka 1 sesuai yang ada di sini. Oke. Atau kalau misal kita masukin angka yang lain, ini bukan angka 1 gitu. Nah, jadi fungsi dari tanda tanya dan titik 2 ini adalah kalau misal teman-teman butuh sebuah apa pengkondisian yang ingin dibuat dalam satu baris gitu. Karena biasanya kalau misal teman-teman pakai yang panjang gini, itu kalau misal di dalam sininya itu ada banyak, misal console log, kemudian ada variabel x sama dengan 10 atau lain sebagainya. Di sini ada lagi, ada lagi, ada lagi. Nah, itu teman-teman pakai pengkondisian kayak gini. Nah, tapi kalau misal teman-teman cuma butuh satu perintah setelah pengkondisian, setelah statement di sini teman-teman cuma butuh satu, nah teman-teman bisa pakai ternary ini. Soalnya ternary itu nggak bisa kalau teman-teman pakai banyak gitu. Tuh, teman-teman nggak bisa. Jadi cuman bisa buat satu perintah aja. Satu perintah setelah statement. Kalau ini bisa banyak. Misal console log la. Nah, di sini dia bisa banyak tuh. Oke, satu. Nah, kalau di sini tuh dia bisa banyak. Tapi kalau yang ini cuman satu. Gitu.
Oke, misalnya dulu. Oke, jadi itu untuk tanda tanya titik 2. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Jadi untuk video kali ini lumayan panjang ya, teman-teman udah mempelajari mengenai conditions gitu. Jadi ada if, ada else if, dan juga ada else. Jadi mengulang lagi sedikit, pada dasarnya itu ya if else if tuh untuk pencabangan. Kalau misal ini berarti lakukan apa? Kalau misal bukan ini yang dilakukan apa gitu. Nah, dan di sini ada if dan else if. Jadi if itu kita bisa masukkan kondisi. Nah, kalau ini nggak dipenuhin atau ini false, kita bisa melakukan kondisi lagi dengan cara else if. Nah, kalau misal ini juga udah nggak ada, kemudian ada kondisi-kondisi kayak gini lain, jadi bisa banyak kan. Nah, itu terus nggak ada. Ya udah teman-teman bisa pakai else aja untuk kalau misal jawaban di atas tuh salah semua, bisa dibilang gitu. Kalau misal nggak ini, ya udah berarti yang ini gitu. Teman-teman bisa pakai else gitu. Dan juga ada namanya ternary. Jadi tulisannya gini. Ternary operators atau juga disebut dengan conditional operators gitu. Jadi ini tuh titik dua, tanda tanya titik dua gitu. Fungsinya untuk membuat if statement yang isinya cuma satu baris gitu. Jadi ini cuma satu dan untuk else-nya juga cuma satu gitu. Nah, untuk di video selanjutnya kita akan bahas mengenai switch gitu. Jadi switch kalau misal di sini kan teman-teman harus tulis if angka sama dengan satu, terus ini else if angka sama dengan 2, sama dengan 3 dan seterusnya gitu. Nah, ada cara yang lebih singkat gitu untuk pencabangan yang memang cabang dalam satu ini cabangnya itu banyak gitu. Nah, itu kita bisa gunakan switch nantinya dan itu di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini kita sudahi terlebih dahulu. Terima kasih.